Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Widantari, nomor absen 28 dari kelas 11 PS3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kondisi awal Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, serta kedatangan sekutu dan Belanda. Selamat menyaksikan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, semua aspek kehidupan di dalam negeri Indonesia ini masih belum stabil. Mulai dari pengambilan kekuasaan dari tangan Jepang yang menimbulkan bentrokan, hingga situasi yang semakin parah dengan kedatangan pasukan sekutu atau AFNI dengan membawa tentara Nica Belanda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi awal Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Kondisi awal Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan dibagi menjadi 3, yaitu kondisi kehidupan politik, kondisi kehidupan perekonomian, dan kondisi kehidupan sosial budaya. Kondisi kehidupan politik. Kondisi politik pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia masih belum menentu. Pemimpin dan sistem pemerintahan yang dipakai oleh Indonesia masih belum terbentuk dan belum ditentukan. Sesuai konsekuensi dari proklamasi kemerdekaan yang menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan tempo yang cepat, sehingga pemerintah langsung mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi syarat sebagai negara berdaulat. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk 3 badan, yakni KNI, PNI, dan KBR. Yang keempat, membentuk 12 departemen dan menterinya. Yang kelima adalah menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 bagian. Yang kedua, kondisi kehidupan perekonomian. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan. Masyarakat Indonesia benar-benar mengalami krisis moneter yang cukup parah. Harga-harga kebutuhan pokok sudah tidak dapat terjangkau lagi oleh masyarakat. Banyak terjadi kasus kelaparan di berbagai daerah kekuasaan Indonesia. Hal yang menyebabkan ekonomi Indonesia yang semakin memburuk ini adalah sebagai berikut. 1. Indonesia mewarisi sistem perekonomian pemerintah penjajahan Jepang. Yang kedua, inflasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, pemerintah belum memiliki alat pembayaran yang sah, misalnya mengakui 3 mata uang, yakni Belanda, Jepang, dan Indonesia. Yang keempat, blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Dan yang terakhir adalah kas negara dalam keadaan kosong. Yang ketiga, kondisi kehidupan sosial budaya. Pada awalnya, bangsa Indonesia masih mewarisi kehidupan sosial semasa dijajah. Kehidupan sosial Indonesia masih terpisah-pisah dalam beberapa stratifikasi sosial. Adapun stratifikasi sosial pada masa pemerintahan Belanda, yakni golongan atas adalah orang Belanda, golongan 2 adalah orang timur asing, dan golongan terakhir adalah pribumi. Namun, pada masa pemerintahan Jepang, bentuk stratifikasi sosial tersebut berubah, yakni golongan atas adalah orang Jepang, yang kedua adalah pribumi, dan yang terakhir adalah orang timur asing dan Eropa. Selanjutnya, pasca kemerdekaan, bentuk stratifikasi tersebut berubah, yakni golongan atas adalah tokoh-tokoh nasional, golongan 2 adalah rakyat Indonesia, dan golongan terakhir adalah bangsa asing. Pada saat inilah terjadi diskriminasi di Indonesia. Bentuk stratifikasi sosial ini lama-kelamaan menghilang. Hal ini diakibatkan karena adanya pengaruh paham sosialisme yang menghendaki persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya penghapusan sistem stratifikasi ini, maka masyarakat Indonesia dapat hidup secara damai dan tenang. Tidak ada lagi kekhawatiran akibat diskriminasi sosial dari golongan atas. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Yang kedua, saya akan membahas tentang kedatangan sekutu dan Belanda. Setelah berhasil mengatasi masalahnya dengan tentara Jepang, bangsa Indonesia dihadapkan dengan pasukan sekutu dari Komando Asia Tenggara di bawah pimpinan
Laksamana Lord Louis Mountbatten. Perwira pasukan sekutu yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Mayor Green Hulk pada tanggal 14 September 1945 yang memiliki tugas untuk mempersiapkan pembentukan markas besar pasukan sekutu di Jakarta. Kemudian disusul dengan berlabuhnya kapal penjelajah Cumberland di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945. Kapal tersebut membawa Panglima Skadron kapal penjajah 5 Inggris yakni Laksamana Muda W.R. Patterson. Pasukan sekutu yang berkuasa di Indonesia diberi nama AFNEI di bawah pimpinan berpangkat Letnan Jenderal yakni Sir Philips Christison. Adapun tujuan dan tugas dari AFNEI sebagai berikut. Yang pertama, menerima penyerahan dari tangan Jepang. Yang kedua, membebaskan interniran sekutu. Yang ketiga, melucuti, mengumpulkan dan memulangkan orang Jepang. Yang keempat, menegakkan serta mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Yang kelima, menghimpun keterangan mengenai penjahat perang serta menuntut mereka di depan sebuah pengadilan pasukan sekutu. Pada awal kedatangan pasukan sekutu tersebut disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Namun, setelah diketahui bahwa pasukan sekutu tersebut datang dengan membawa orang-orang Belanda yang termasuk ke dalam kelompok NICA atau NICA, maka sikap rakyat Indonesia berubah sehingga ia memusuhi mereka. Sepertinya, Letnan Jenderal Christison sudah menganalisa bahwa tugas pasukan sekutu tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka Letnan Jenderal Christison mengadakan perundingan dan mengakui secara de facto pemerintah negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kondisi awal Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan serta kedatangan sekutu dan Belanda. Mohon maaf jika terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.